Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Resmiati, kelas A38, PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen pada mata kuliah Perencanaan dan Metode Pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Siti Maria Munjiat MPDI. Video kali ini untuk membahas tentang rencana pembelajaran semester berikut dengan langkah-langkah penyusunannya. Mari kita bahas pengertian RPS. RPS kepanjangan dari Rencana Pembelajaran Semester yang berisi tentang detail rencana kegiatan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Penyusunan RPS menjadi penting dan bahkan dikatakan wajib, di mana dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, khususnya Pasal 12 dan mengacu juga pada dokumen kurikulum pendidikan tinggi program studi. Dapat diartikan secara sederhana bahwa RPS ini sebagai agenda kegiatan belajar di suatu mata kuliah selama 1 semester penuh, sehingga dosen sudah tahu sepanjang 1 semester akan ada berapa pertemuan, dan pada setiap pertemuan membahas apa, dengan alat bantu apa, dan metode pembelajarannya yang bagaimana. Apa tujuan penyusunan RPS? Dengan mengikuti ketentuan dalam menyusun RPS, dosen dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dosen juga dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Mereka mampu menyampaikan materi perkuliahan dengan terstruktur, berurutan, sistematis, dan optimal, karena mereka dapat mempersiapkan alat bantu mengajar yang paling sesuai. Langkah-langkah menyusun RPS. Langkah yang pertama dalam penyusunan RPS yaitu adalah penentuan format. Dalam menentukan format di dalam penyusunan RPS, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu nama program studi. Nama program studi ini meliputi nama, kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu. Kemudian, hal yang kedua yang perlu diperhatikan dalam penentuan format yaitu capaian pembelajaran lulusan atau yang disingkat dengan CPL. CPL ini yang membedakan pada mata kuliah. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam penentuan format yaitu kemampuan akhir. Kemampuan akhir ini yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Hal yang keempat dalam penentuan format yaitu bahan kajian. Bahan kajian ini yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai oleh mahasiswa. Hal yang kelima dalam penentuan format yaitu waktu. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran. Hal yang keenam dalam penentuan format yaitu pengalaman belajar mahasiswa, yang mana diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Hal yang ketujuh dalam penentuan format yaitu kriteria. Kriteria ini adalah indikator dan bobot penilaian. Hal yang kedelapan dalam penentuan format yaitu daftar referensi. Daftar referensi ini yang akan digunakan dalam penentuan format. Langkah yang kedua dalam menyusun RPS yaitu mengisi identitas RPS, yang mana berisi nama mata kuliah, semester berapa, bobot SKS, dan nama dosen pengampunya siapa saja.
Langkah menyusun RPS yang ketiga adalah distribusi kajian dan subkajian. Kajian-kajian ini perlu disusun berurutan untuk disampaikan kepada mahasiswa selama 1 semester ke depan. Langkah yang keempat dalam menyusun RPS yaitu merumuskan pencapaian pembelajaran. Setiap pertemuan perlu ditentukan capaian pembelajaran. Capaian yang perlu diraih oleh mahasiswa apa saja, penentuannya sesuai dengan kajian dan subkajian yang sudah ditentukan. Langkah dalam menyusun RPS yang kelima yaitu merumuskan capaian pembelajaran. Rumusan capaian atau CP yang disingkat dengan capaian pembelajaran perlu diperiksa kembali dan dihubungkan dengan kajian dan subkajian sehingga saat dilaksanakan capaian pembelajaran ini benar-benar bisa diraih oleh mahasiswa. Langkah menyusun RPS yang keenam yaitu merumuskan CLO mata kuliah. CLO atau Choose Learning Outcome atau juga disebut dengan capaian akhir di akhir mata kuliah. Jika CL dicapai di setiap pertemuan, maka CLO merupakan hasil akhir di akhir semester. Langkah yang ketujuh dalam menyusun RPS yaitu merumuskan bentuk pengalaman mahasiswa. Di sini dosen perlu menentukan jenis kegiatan dan pengalaman apa yang dilakukan mahasiswa di masing-masing pertemuan, sehingga mereka punya pengalaman, keterampilan, dan capaian khusus di pertemuan tersebut. Langkah menyusun RPS yang kedelapan yaitu pencapaian CP setiap pertemuan, yakni menghubungkan antara bentuk kegiatan, durasi pembelajaran, dan keterampilan apa yang bisa dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa di pertemuan tersebut. Langkah menyusun RPS yang kesembilan yaitu menentukan indikator keberhasilan. Menentukan indikator keberhasilan mahasiswa bisa dengan mempresentasikan, menilai, menguasai, dan lain-lain. Kemudian langkah menyusun RPS yang terakhir yaitu menentukan teknik dan bobot. Teknik di sini adalah teknik atau bentuk latihan untuk mendapatkan nilai kemampuan mahasiswa. Kemudian ditentukan juga bobot nilainya. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang rencana pembelajaran semester dan langkah-langkah penyusunannya. Semoga penjelasan yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan, dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Memang saya juga masih tahap pembelajaran. Mungkin hanya itu dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.